Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya kembali sedang bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Baik-baik. Ya, teman-teman semua, saat ini kami akan memperbincangkan sebuah isu yang sangat menarik yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN kita hari Rabu kemarin tanggal 11 Desember 2024. Karena dalam konferensi pers tersebut beliau mengatakan bahwa dunia ini akan kembali menjadi gelap akibat dinamika politik dan ekonomi global dan juga adanya ketegangan-ketegangan di kawasan-kawasan tertentu. Misalnya saja di Timur Tengah dan bahkan di Suriah. Baru saja terjadi peralihan kepemimpinan di mana pemberontak menguasai Suriah sehingga Presiden Bashar al-Assad itu melarikan diri ke Rusia dan kabarnya akan mendapatkan suaka politik di sana. Nah, dinamika politik ini kalau menurut Sri Mulyani itu akan berimbas kepada seluruh negara termasuk di Indonesia dari sektor ekonominya terutama. Apalagi karena The Fed itu katanya akan menahan bunga suku acuan bunganya itu dalam level yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Dan jika The Fed menerapkan suku bunga yang tinggi itu otomatis akan menekan rupiah ya Pak ya. Ya. Nah, sementara saat ini kita tahu bahwa fundamental ekonomi kita itu dinilai tidak bagus sehingga rupiah itu selalu mengalami fluktuasi yang sangat tajam dan bahkan pada hari ini pada sesi pertama perdagangan di pasar spot itu rupiah jatuh ke level 15.944,5 per dolar AS, sudah hampir mencapai 16.000 ya Pak ya. Nah, sementara kita tahu bahwa di samping fundamental ekonomi yang lemah, Indonesia itu sangat tergantung dengan hutang, ya Pak ya. Nah, banyak yang memprediksi bahwa tahun depan 2025 sebentar lagi akan kita lalui akan menjadi tahun yang berat buat ekonomi kita. Meskipun kita sudah punya presiden yang baru yang dinilai lebih cerdas dibanding presiden yang sebelumnya, tapi banyak yang meyakini bahwa karena tim ekonomi yang digunakan oleh presiden yang sekarang, yaitu Pak Prabowo Subianto, adalah tim ekonomi di era presiden yang lalu, sepertinya tidak akan mengalami banyak perubahan dan bahkan bisa jadi Indonesia akan mengalami penurunan performa dalam bidang ekonomi. Kalau pada triwulan ketiga 2024 kemarin pertumbuhan ekonomi kita berada di 4,9%, bisa jadi tahun 2025 pun akan tertahan pada angka tersebut, bahkan bisa turun dari itu. Nah, kita akan bertanya kepada Pak Amir, bagaimana sebaiknya pemerintah menyikapi kondisi seperti ini, dan juga bagaimana caranya pemerintah mengatasi krisis keuangan yang sudah terjadi, karena pada Desember ini saja Pak ya, defisit APBN sudah mencapai 400 triliun kalau nggak salah. 401 triliun. Nah, Pak Amir, bagaimana Bapak melihat kondisi Terima kasih. kita bila dikaitkan dengan statement dari Bu Sri Mulyani itu? Ya, pertama-tama kita mesti melihat dinamika politik dan ekonomi yang sedang terjadi pada tataran global di beberapa kawasan ini. Yang tadinya diawali dengan perang antara Rusia dengan Ukraina. Betul. Kemudian sekarang sudah melebar ya, terjadi perang di Timur Tengah beberapa hari lalu. Pemimpin Suriah yang dianggap sebagai diktator bisa dijatuhkan dan dia sudah mencari suaka di Rusia, sekarang sudah ada di Rusia. Pertanyaannya adalah dinamika ini siapa yang bikin? Nah, itu dia. Ya kan. Nah, kalau kita telusuri sebenarnya dari mulai kita belajar dari Perang Dunia Pertama sampai Perang Dunia Kedua, bagaimana dulu Hitler dimanfaatkan, ya kan? Bagaimana hubungan antara Jerman dengan Inggris, kemudian dengan Amerika Serikat. Maka kita lihat bahwa memang ada elite global yang memainkan ini agar mereka bisa melakukan perputaran modal mereka gitu kan. Artinya memang ini terjadi nggak secara alami ya, Tidak secara alami, ada yang mendesain ini, yaitu kalau
Orang perang kan pasti butuh senjata. Betul. Nah, siapa yang punya pabrik senjata? Betul. Ini kayak Arab Spring dulu ya. Nah, kemudian kenapa misalnya sekarang itu kekuatan-kekuatan paramiliter di kawasan Timur Tengah, seperti Hizbullah, seperti Hamas, maupun organisasi-organisasi lain yang baru muncul yang konon dilahirkan oleh Al-Qaeda dan lain sebagainya, mereka bisa melakukan serangan ke Israel, adanya serangan dari Iran ke Israel dan lain sebagainya. Ini kan berarti mereka punya duit, mereka punya senjata. Betul. Nah, selama ini kan hampir semua negara itu terjebak dalam kungkungan IMF dan Bank Dunia. Iya. Nah, lalu bersandar kepada IMF dan Bank Dunia sehingga dia gampang mendapatkan utang yang nanti akan mengikat dirinya. Seperti yang dialami Indonesia. Salah satu faktor yang sekarang merupakan dampak dari dinamika politik dan ekonomi yang sedang terjadi di beberapa kawasan ini. Dan sekarang juga dalam bentuk lain. Di Indo-Pasifik misalnya, tadinya kan kita dengar bahwa Cina akan bisa berhasil menghimpun masyarakat untuk bergabung dalam BRIC untuk melakukan dedolarisasi. Betul. Tapi ternyata kan sekarang berantakan, India mundur, yang lain-lain juga sudah menyatakan diri, tinggal Indonesia gitu kan. Masih mau ikut BRIC atau mau tetap dengan dolar atau bagaimana gitu. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa semua ini terjadi mengganggu kepentingan nasional kita. Pasti. Ya kan? Kepentingan nasional itu yang sudah berulang kali kita katakan. Alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan itulah yang selalu dinarasikan oleh Presiden Prabowo, baik sebelum baru dia terpilih maupun setelah dia dilantik sampai sekarang, dalam berbagai bentuk, menghilangkan kemiskinan, memerangi korupsi, meluruskan kembali tatanan kerja birokrasi. Betul. Bagaimana perintah dia belakangan ini kepada gubernur, para bupati, wali kota, dan satuan-satuan kerja pemerintah daerah supaya mengurangi acara-acara seperti diskusi, seminar, maupun perjalanan ke luar negeri. Ini kan sebenarnya kan merupakan bagian dari bagaimana kita memperbaiki kepentingan nasional kita yang terganggu oleh berbagai dinamika politik dan ekonomi tataran global. Nah, ada sejarah pada bulan Januari 1965, masih Bung Karno presiden pada waktu itu, ketika kepentingan nasional kita terganggu, lalu Bung Karno menyatakan diri keluar dari PBB. Ya kan? Pada waktu itu hubungan kita dengan Malaysia tidak sebaik sekarang. Malah kelihatannya vis-a-vis. Indonesia menganggap Malaysia sebagai musuh, dan ketika Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, maka Bung Karno dengan rezimnya pada saat itu beranggapan bahwa ditetapkannya Malaysia oleh PBB menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan itu akan mengganggu kepentingan nasional Indonesia. Maka Bung Karno menyatakan diri keluar dari PBB. Nah, ini bisa diambil sebagai contoh. Saya lihat bahwa untuk memperbaiki atau untuk merespons dinamika politik dan ekonomi yang memberi dampak negatif kepada kita, kepada bangsa kita, yang nantinya kita lihat sekarang aja sudah defisit APBN kita sudah mencapai 400 triliun lebih, dan itu kan sisa beberapa hari ini. Kalau kita mengakhiri tahun anggaran 2024 mungkin defisitnya akan lebih besar lagi, bisa mencapai 420 sampai 430 miliar. Sementara di anggaran tahun depan nanti kita harus membayar utang, ada utang yang jatuh tempo, APBN kita pun defisit dan lain-lain sebagainya. Maka saya kira satu-satunya jalan adalah untuk meninjau kembali, mengkaji ulang kembali hubungan kita dengan IMF dan Bank Dunia, yang menjadikan kita ini sebagai bangsa dan negara yang terus-menerus berutang. Nah,
Sri Mulyani hanya menyatakan bahwa ada dinamika politik dan ekonomi pada tataran global yang mengganggu kita kan. Padahal dia tahu persis sebenarnya siapa yang melakukan itu. Elite global yang sekarang sedang memainkan sandiwara dalam bentuk berbagai kerusuhan, berbagai konflik, baik di kawasan Asia Pasifik maupun di Timur Tengah dan lain-lain sebagainya, itu juga merupakan penguasa dari IMF dan Bank Dunia. Iya, paham. Paham kan? Gitu. Nah, ini berarti bahwa sama saja, tanpa menjelaskan secara terbuka bahwa ini ada elite politik, ada elite global yang memainkan konflik di Timur Tengah dan lain-lain sebagainya. Dan ternyata negara-negara Arab bisa merespons itu dengan baik. Sehingga sekarang kekuatan-kekuatan seperti Hamas, Hizbullah dan lain-lain sebagainya, mereka punya cukup uang, bisa membeli senjata yang notabene dari elite global tadi, dari pabrik-pabrik elite global tadi. Gitu kan? Nah, karena untuk merespons itu, untuk meninjau kembali, dan itu bisa kita ambil sebagai contoh adalah mereka membentuk Arab Monetary Fund. Ya kan? Nah, Arab Monetary Fund ini kan punya sistem sendiri. Karena ini kan organisasi moneter juga, yang sampai sekarang masih sulit dilacak oleh sistemnya IMF. Nah, sehingga sampai sekarang baik Amerika yang mati-matian membela Israel belum bisa membuktikan secara jelas kekuatan-kekuatan sekarang sedang melawan ini biayanya dari mana. Nah, tentu untuk merespons apa yang saya bilang tadi bahwa kita harus mengkaji ulang hubungan kita dengan IMF, itu berarti pada tahap pertama kita harus mengurangi. Mungkin untuk mengambil tindakan seperti yang dilakukan oleh Bung Karno keluar dari PBB mungkin terlalu radikal saat ini, ya kan? Nah, tapi bisa saja keterkaitan kita dengan IMF itu kita kurangi secara bertahap. Nah, tapi untuk mengurangi itu kan kita harus cari sumber lain karena kita masih butuh dana. Nah, satu-satunya peluang di mana kita tidak merusak sistem moneter global, kita tidak mengganggu strategi keuangan global, tetapi kita justru melakukan hal itu untuk memanfaatkan apa yang ada dalam kebijakan moneter global tadi. Nah, strategi keuangan dan moneter global ini kan dikuasai oleh apa yang berulang kali saya bilang Komite 300. Di dalam Komite 300 itu ada sebuah rekening di seluruh bank sentral di dunia yang namanya Global Collateral Account dengan nomor rekening 103357777 tadi. Nah, ini milik dari putra Indonesia. Memang sejak era Pak Harto dilakukan pemutarbalikan sejarah, seolah-olah itu tidak benar dan lain-lain sebagainya. Tapi pada akhirnya eksistensi dari GCA ini juga diakui adanya oleh Ratu Elizabeth pada waktu dia masih hidup. Nah, eksistensi GCA ini yang kalau kita pelajari itu memberikan ilham kepada Ratu Elizabeth itu punya sikap lain terhadap Israel dari pemimpin-pemimpin negara Barat. Jadi kalau pemimpin negara Barat itu menyatakan bahwa Israel itu bukan Zionis, tapi Ratu Elizabeth secara jelas menyatakan bahwa apa yang terjadi di Israel itu adalah sebuah gerakan Zionisme. Nah, tapi terlepas dari itu, tinggal sekarang bagaimana pemerintahan Prabowo yang saya bilang tadi secara bertahap mengurangi hubungan mengurangi keterikatan dengan IMF dan Bank Dunia, dan dampak-dampak negatif dari hubungan ini kan sudah kita lihat selama 10 tahun periode pada rezim. Nah, sehingga saya khawatir
apa yang dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tanggal 11 kemarin, itu hanyalah upaya untuk membela diri supaya masih bisa dapat utangan lagi dari IMF. Sehingga dengan demikian kan kita akan terus menjadi boneka dari IMF dan Bank Dunia. Ya. Yang menarik juga Pak, banyak yang mengatakan bahwa kenapa dinamika global selalu mempengaruhi negara kita, karena kita tidak punya kemandirian ekonomi, fundamental ekonomi kita lemah gitu ya. Sebenarnya apa sih harus dilakukan oleh tim ekonominya Prabowo itu agar kita benar-benar bisa mandiri secara ekonomi dan apapun yang terjadi pada tataran global tidak terpengaruh pada kita. Kalau saya lihat dari wacana-wacana yang dikembangkan dan gerakan-gerakan yang sedang dilakukan oleh Prabowo, itu adalah bahwa memang ada usaha-usaha untuk mulai mengurangi keterkaitan kepada IMF. Nah, mengurangi keterkaitan dengan IMF itu adalah dengan cara menetapkan sebuah kebijakan yang nantinya itu akan mengurangi kewenangan dari Menteri Keuangan. Nah, yang kalau tidak salah barangkali dalam beberapa waktu mendatang Prabowo akan membentuk, kalau tidak salah ingat, Komisi Investasi Negara. Ini berarti bahwa komisi ini akan ditugaskan untuk mencari sumber dana baru di luar kewenangan fiskal dan keuangan yang ada di tangan Menteri Keuangan, tapi tentu tidak akan mengganggu strategi moneter yang dikendalikan oleh Bank Sentral. Gitu. Nah, di Bank Sentral seperti yang saya bilang tadi kan ada rekening 103.357. Nah, komisi yang akan dibentuk ini yang terpisah dari Menteri Keuangan, tugas pokok Menteri Keuangan tadi, itu bisa didaya gunakan oleh Prabowo untuk memanfaatkan. Nah, kita ini kan punya sumber daya alam yang banyak, minyak, gas, sampai kepada emas, uranium, segala macam ada. Tapi untuk mengolah itu kan kita tidak punya teknologi, kita tidak punya uang. Ya kan? Jadi kita ada sumber daya alam, tapi kita tidak punya sumber daya teknologi, kita tidak punya sumber daya uang untuk mengelola itu. Nah, GCA ini adalah sumber daya keuangan bangsa kita yang bisa kita manfaatkan sehingga kita secara bertahap membangun kemandirian yang Anda bilang tadi. Nah, keunggulan dan kelebihan dari GCA ini adalah sangat jauh berbeda dengan IMF dan Bank Dunia. Oleh karena itulah maka para elite global ini sekalipun mereka tahu bahwa rekening GCA ini ada dalam konstruksi Komite 300 dan penggunaannya tidak menyalahi apa-apa, tidak menyalahi siapa-siapa, tidak menyinggung siapa-siapa, tapi mereka selalu berusaha untuk mencegah supaya ini jangan dilakukan aktivasi. Walaupun ada informasi baru bahwa belakangan ini salah seorang dari keluarga Rothschild yang namanya Frank Rothschild memang sedang melakukan operasi di Yunani dan Mesir dan lain sebagainya untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan GCA ini. Nah, kebetulan di Yunani ada saya punya teman yang dihubungi sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Frank Rothschild, dan dia melalui WA menginformasikan kepada saya bahwa Frank Rothschild juga sedang berusaha untuk bagaimana melakukan kerjasama mengaktifasi GCA ini tentu untuk kepentingan mereka di sana. Keunggulannya apa? Uang ini kalau Anda minta, itu bukan pinjaman. Jadi itu mirip-mirip dengan sama dengan penyertaan modal. Nah, jadi Anda tidak perlu bayar bunga, Anda tidak perlu bayar kembali dan itu. Tetapi syarat utama penggunaannya adalah untuk manusia dan kemanusiaan. Jadi dia harus bertumbuh pada peradaban manusia dan kemanusiaan.
mengaktifasi Hmm. rekening BCA ini itu berbeda dengan mengaktifasi nomor rekening lainnya. Dia akan melalui beberapa yang kita sebut screen. Ada white screen, ada blue screen, ada red screen, ada white. Nah, ini untuk menjamin bahwa uang ini yang Anda minta ini tidak untuk dipakai untuk teror, tidak untuk dipakai beli senjata, untuk memerangi negara lain, tetapi dipakai semata untuk betul-betul kepentingan nasional sebagaimana sekarang dinarasikan oleh Prabowo. Bagaimana kemiskinan, bagaimana korupsi diberantas, bagaimana rakyat miskin dikelola, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Pak, memang kan Pak Prabowo itu kan sedang berusaha menciptakan suasana pangan. Itu mungkin salah satu cara yang akan dia tempuh untuk memperkuat fundamental ekonomi. Itu kan sebetulnya nggak cukup ya. Memang dibutuhkan penguatan di bidang industri dan juga yang lain-lain, terutama juga penguatan di sektor UMKM. Artinya memang kan dibutuhkan dana yang besar untuk itu. Sementara di sisi lain APBN sudah defisit, maka GCA bisa jadi solusi gitu. Cuma kan tadi Bapak juga mengatakan bahwa IMF, Bank Dunia belum tentu setuju gitu kan dengan penggunaan dana itu. Apakah bisa? Kita tahu Sri Mulyani siapa gitu ya? Sebenarnya terus terang bukan tidak setuju gitu kan, tetapi selalu berusaha untuk menghambat. Nah itu, kan itu. Nah, tetapi kemudian belakangan ini kan kelihatan bahwa dengan kemerosotan ekonomi Cina, dengan kemerosotan ekonomi Amerika, sekarang ini kan kondisi Amerika dan Cina sekarang ini kan sama. Sehingga kita pikirkan bahwa janji-janji investasi atau bantuan yang kemarin dilakukan MOU antara Prabowo dengan Xi Jinping maupun antara Prabowo dengan Joe Biden itu ditambah lagi dengan yang sampai sekarang ini orang masih melihat itu secara samar-samar, apa pembicaraan antara direktur CIA dengan Prabowo. Nah, dan apa sebab sampai direktur CIA merasa penting harus mendatangi Prabowo sehari atau 1 jam sebelum Prabowo ketemu dengan Joe Biden. Nah, tentu kan ada beberapa masalah yang pasti dia akan bahas. Misalnya bagaimana MOU yang dilakukan oleh Prabowo dengan Xi Jinping tentang Laut Cina Selatan. Nah, bagaimana juga dengan bantuan-bantuan keuangan dari Cina ke dia gitu kan. Nah, hasil antara MOU antara Prabowo dengan Xi Jinping itu mungkin nanti kalau diaktualisasikan melalui patroli bersama antara Cina dan Indonesia di Laut Cina Selatan. Kemudian juga kalau itu terjadi, bagaimana negara-negara yang juga punya kepentingan Laut Cina Selatan? Kalau cuma Indonesia dan Cina yang operasikan, negara-negara lain kan akan keberatan juga. Nah, begitu pula dengan Amerika Serikat. Jadi masalahnya adalah yang saya bilang tadi. Sebenarnya dengan kita memanfaatkan dana GCA ini, itu kita juga mengurangi beban IMF dan Bank Dunia kepada Indonesia. Ya, otomatis nggak perlu mengasih pinjaman lagi gitu ya. Tapi Pak, pertanyaannya, kalau misalnya nih GCA ternyata tidak bisa diaktifasi, dananya nggak bisa dicairkan oleh pemerintahan Prabowo, dampaknya terhadap ekonomi nasional gimana? Saya kira dana itu bisa diaktifasi, masanya mau apa enggak? Itu aja, gitu kan? Nah, sekarang kan kalau mau sederhana, tinggal hubungi pemiliknya. Prabowo melakukan semacam maklumat bahwa kita akan menggunakan dana GCA supaya IMF dan Bank Dunia juga tahu. Dan penggunaan dana GCA ini tidak akan mengganggu kinerja, tidak akan mengganggu eksistensi IMF maupun Bank Dunia, tetapi bisa dipakai sebagai, katakanlah, balancing. Jadi ada cek balancing dari situ kan. Nah, tapi kan Bapak tadi mengatakan bahwa Prabowo ini ada tim ekonomi sendiri di luar Menteri Keuangan. Nah, sementara kita tahu Menteri Keuangan ini siapa? Isunya kan dia ini orang
hemat gitu ya. Nah, kalau mau mengaktifasi itu artinya tim Prabowo harus tidak melibatkan Sri Mulyani atau justru mengganti dulu Menteri Keuangan atau gimana? Nggak perlu kan, itu kan anunya, proses aktivasinya kan dengan menggunakan segala sesuatu mekanisme digital dan lain sebagainya yang ada di bank sentral kita, di Bank Indonesia, bukan di Menteri Keuangan. Nah. Bagaimana cara menghubungi si pemilik rekening, Pak? Tergantung dari ini, asal bilang iya, kita siap untuk siapa. Tentu kan bukan Pak Prabowo yang harus menemui orangnya kan. Nah, cuma ada satu tradisi di dalam penggunaan dana GCA ini adalah dia tidak akan pernah memenuhi undangan siapapun juga. Kenapa, Pak? Siapa kalau satu kali orang undang, dia datang semua orang undang, ya habis waktunya memenuhi undangan orang. Jadi undangan seperti apa yang akan dia terima? Tinggal siapa yang butuh, hubungi dia. Oke. Ya kan? Nah, dan tentu di sini saya bisa menjadi perantara. Kalau misalnya orangnya Prabowo mau, ya kapan kita ketemu, kapan kita ke orang yang bersangkutan. Tetapi yang pertama adalah harus ada maklumat resmi dari Presiden Prabowo bahwa pemerintah saya akan menggunakan dana GCA. Gitu. Karena pada akhirnya segala sesuatu itu main ketok-ketoknya di proses digitalnya itu hanya yang pemiliknya yang tahu. Iya, iya, ya teman-teman semua. Memang masalah ekonomi ini masalah yang sangat krusial. Terutama kalau kita sudah bicara tentang keuangan ya Pak ya. Negara kita tahun ini sudah defisit 401 triliun. Kita punya hutang yang harus dibayar tahun depan itu 800 triliun. Itu hanya bunga utangnya, belum bunga pokoknya. Nah, di sisi lain Prabowo sendiri punya program-program yang harus dipenuhi. Salah satunya yang lagi jadi bahan pembicaraan itu makan bergizi gratis, yang dananya bahkan sampai bersumber dari Cina. Dan itu pasti kan nggak gratis ya. Memang salah satu-satunya solusi harus ada sumber keuangan baru yang tidak lagi membebani masyarakat, misalnya dengan kenaikan pajak dan macam-macam. Mungkin solusinya memang GCA gitu Pak ya. Cuman memang kan pertanyaan saya gini Pak, apakah selama ini dana itu sudah pernah digunakan ya? Memang ada digunakan secara tidak proporsional ya. Nah yaitu, tapi mereka bukan ambil dari GCA. Jadi di seluruh bank sentral di seluruh dunia, GCA itu merupakan rekening induk. Tapi di bawah GCA ada rekening ke rekening lain yang disebut Wonder Spiritual Boy. Ada juga yang disebut Spiritual Wonder Boy. Nah, banyak yang bisa mengambil secara tidak proporsional. Nah, kondisinya baru ketahuan kira-kira beberapa bulan lalu, sehingga semua rekening yang saya bilang tadi, Wonder Spiritual Boy, Spiritual Wonder Boy, sudah tidak bisa. Kecuali minta izin dari yang. Kenapa Pak sudah nggak bisa? Ya karena diambil untuk tidak proporsional tadi. Sudah diambil ya. Ada orang yang coba itu, mungkin di Indonesia juga ada gitu. Nah, jadi ada kekhawatiran adalah kalau ini dibuka, beberapa oknum yang di era 5-10 tahun lalu pernah memanfaatkan secara tidak proporsional akan kebuka. Nah, mereka takut dihukum. Tapi terus terang saja dalam diskusi dengan owner dari rekening GCA ini, itu sudah kita ambil kesepakatan bahwa udah apa yang sudah lalu biarkan berlalu. Gitu kan? Jadi andai kata nanti bahwa ketika Pak Prabowo minta untuk buka, karena nama-nama yang dulu maling itu akan keluar. Dia akan bersifat otomatis itu gitu kan. Karena kita memiliki sistem untuk itu. Nah, jadi secara internal memang ada orang yang dulu. Apalagi mereka yang kalau di bank itu kerja di bidang treasury, itu yang paling bisa itu kan. Nah, sehingga kalau dana GCA ini pun Anda tanya kepada orang kerja di bank, tapi dia bukan orang treasury, maka
dia akan kebingungan gitu kan. Ya enggak. Tapi kalau tanya itu pada orang yang direktur treasury dari bank komersial, baik BUMN maupun perwakilan bank-bank asing yang ada di sini pasti paham itu. Artinya karena rekening ini memang bukan rekening yang biasa, yang umum, nggak semua orang tahu gitu. Iya. Oke. Nah, mekanisme aktivasinya itu, saya bilang setelah ada kejelasan resmi permintaan dari Pak Prabowo, kemudian tentu kan harus ada keputusan kebijakan bahwa negara mau pakai ini gitu kan. Itu maka mekanisme operasionalnya untuk melakukan aktivasi itu harus lewat bank sentral. Dan di bank sentral itu yang paling tahu adalah apa namanya, deputi gubernur yang membidangi tugas treasury di bank sentral. Berarti pencaranya bisa melalui Bank Indonesia ya? Iya. Oke, ya teman-teman semua, memang kayaknya sih GCA bisa menjadi solusi keuangan Indonesia ya Pak ya? Dengan hutang yang mencapai 8.000 triliun. Terlalu sedikit. Kalau untuk GCA, apalagi kalau sampai kita buka Silver Wonder Boy. Oh, itu nilai rekening itu lebih dari utang Indonesia? Lebih. Berapa sih sebetulnya? Bisa 10-20 kali gitu. Oh. Yang tersedia itu. Oh. Itu dalam bentuk mata uang? Bisa rupiah, tergantung. Kalau di Indonesia bisa rupiah, bisa dolar gitu kan. Kalau di Cina ya bisa uang Cina, bisa dolar gitu. Ternyata dolar itu induk tuh. Di semua negara itu kalau uang itu bisa dolar. Pusat rekening itu di bank mana Pak? Rekening apa? Pusat rekening dari GCA itu? Ini seluruh bank sentral. Di seluruh bank sentral? Iya, ya? malah di Indonesia di Mandiri ada, itu ada, di Inggris misalnya, di Bank of England yang dipimpin yang punya keluarga Rothschild ada, di Barclays Bank ada, di bank-bank komersial lain yang ada di Inggris juga ada gitu kan. Begitu pula di Amerika, di The Fed ada, Citibank ada, gitu. Nah, kalau sudah di sini sudah buka, lewat mekanisme bank sentral sebagai starting point-nya, maka kita bisa pilih, bisa ambil. Nah, yang lebih lagi bisa itu yang kita manfaatkan adalah dengan memanfaatkan dana GCA ini, yang kemudian nanti kita akan membuka kembali rekening-rekening Silver Wonder Boy dan Wonder Silver Boy itu, kita akan buka satu-satu, bisa ambil yang ada di BCA, bisa ambil yang ada di Mandiri, bisa ambil yang ada di BNI gitu, segala macam. Malah terus terang saham Cina yang ada di Bank Mandiri, yang ada di BNI, yang ada di BRI bisa kita beli kembali. Sehingga bank-bank komersial dalam bentuk milik negara itu bisa betul-betul mandiri. Berarti hanya dengan GCA aja masalah Indonesia selesai, keuangan Indonesia ya? Ya segera selesai ya? Karena hanya itulah. Nah, disitulah makanya saya bilang kekhawatiran negara-negara yang tergabung dalam Bank Dunia dan IMF, akan mengurangi kapasitas mereka, gitu kan. Berarti sekarang kita tinggal oleh menunggu. karena itu makanya saya bilang tadi kan, kalau di era Bung Karno, ketika kepentingan nasional kita terganggu, Bung Karno keluar dari PBB 7 Januari 1965. Walaupun kemudian setelah G30 SPKI pada tanggal 28 September 1966, Pak Harto mengumumkan kembali lagi kita ke PBB, gitu kan. Nah, sekarang bukan kita keluar dari IMF, gitu. Kita tetap menjadi anggota IMF, tetap menjadi anggota Bank Dunia, tapi sesuai dengan mekanisme dalam Bank Komite 300, kita mau manfaatkan punya kita yang ada di situ, yaitu yang GCA tadi. Artinya sekarang ini sebaiknya Pak Prabowo itu segera mengeluarkan maklumatnya gitu ya? Iya. Bisa proses berapa lama Pak setelah maklumat keluar? Lah, buat 3 hari juga selesai. Tinggal siapa yang ditugasi untuk bersama-sama nih dengan pemiliknya. Karena itu kan nanti ngatur main-mainnya itu kan dari rumah pemilik sendiri. Oh gitu ya teman-teman semua. Jelas itu maklumatnya. Itu petugas yang di
diperintahkan oleh Pak Prabowo nanti untuk bersama-sama dengan pemilik melakukan, udah. Iya, ternyata prosesnya nggak terlalu sulit ya kalau Nggak terlalu. kalau maklumat sudah keluar gitu ya. Iya. Ya kita sih berharap ya Pak Prabowo menonton video ini, dan kalau Pak Prabowo melihat bahwa betapa urgentnya, dangernya ya masalah keuangan kita, sebaiknya mulai mempertimbangkan GCA ya Pak ya, dengan menghubungi Pak Amir gitu ya, dan Pak Amir bisa menghubungi ke pemiliknya gitu ya. Ya. Pak Amir, terima kasih Pak Amir. Sama-sama. Ya, teman-teman semua, demikianlah diskusi saya dengan Pak Amir. Memang GCA ini nggak semua orang tahu ya, termasuk saya juga nggak terlalu tahu kalau Pak Amir nggak cerita. Dan kalau memang rekening ini ternyata ada dan manfaatnya juga luar biasa dan nilainya juga ternyata melebihi utang kita gitu ya Pak ya, kenapa enggak gitu kan? Jadi Pak Prabowo itu nggak usah pusing-pusing bagaimana memikirkan bagaimana mengatasi masalah keuangan kita. Ya teman-teman semua, demikianlah perbincangan saya dengan Pak Amir kali ini. Kita bertemu pada podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.